La ilaha illallah. Begitu kita membacakan ini, air mata kita terurai. Yang terasa oleh kita, semua Tuhan-Tuhan lain selain Allah hilang. Yang ada cuma wajahnya. Kullu syai'in halikun illa wajhahu. Ucapan la ilaha illallah dalam sekejap mengantarkan kita kepada cahaya. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kosong. Tidak ada. Ternyata Allah mengatakan, Allahu la ilaha illa, Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada yang patut dipertuhan kecuali Dia. Itu hanya bisa dijalani dan dialami oleh orang-orang yang sudah mencapai alif lam mim. Baru kita akan merasakan huwal hayyul qayyum, Dia yang maha hidup dan senantiasa berdiri sendiri. Lalu kita menyerap sifat itu, hidup berdiri sendiri. Jadi kita akan menjadi sekuat Dia kalau kita menyatukan dengan Dia. Artinya segala kebergantungan pada selain Dia kita bisa hilangkan. Yang ada cuma Dia, yang ada cuma Dia, yang ada cuma Dia. Gitu. Kita kan sering baca ayat kursi ya. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sering baca, cuman baca ayat kursi cuma sekedar untuk mengusir hantu. Ya. Ya, padahal hantunya enggak di luar, hantunya di dalam diri kita sendiri. Ya, segala Tuhan, ya, segala Tuhan selain Allah tuh hantu. Paham? Jadi segala Tuhan selain Allah itu namanya hantu. Jadi hantu-hantu yang kayak gitu itu bisa diusir dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kalimat ini dialami menjadi suatu pengalaman spiritual, dengan sendirinya kita akan bersih. Jadi rasa khawatir, rasa takut pada selain Tuhan hilang musnah dalam seketika, karena kalimat itu menjelmakan pengalaman spiritual tambahan untuk menguatkan pengalaman spiritual yang sebelumnya. Jadi kalau begitu, bagaimana cara mengusir hantu? Cara yang paling ajaib adalah bukan mendatangkan tim pemburu hantu. Semakin loba hantu di imah kita. Ya. Ya. Iya, karena yang datang pun sudah hantu. Iya, kan hantu tidak mungkin bisa diusir kalau bukan oleh teman-temannya. Betul nggak? Iya. Itu tukang sol sepatu pasti iri hati dengan tukang sol sepatu lagi. Betul nggak? Ya. Tukang sayur pasti iri hati dengan tukang sayur lagi. Gak mungkin tukang sayur iri hati sama guru. Ya, guru SD iri hati dengan guru SD lagi. Betul nggak? Kok dia bisa beli mobil, kok saya enggak? Pasti begitu kan? Sesama guru. Betul nggak? Iya. Tapi jangan kemudian mengatakan seorang mursyid iri hati dengan mursyid lagi. Kalau masih iri hati bukan mursyid. Kalau tukang tol sepatu mah nggak apa-apa. Ini beda, agak beda. Jadi jangan menggunakan kalimat analogi yang salah. Saya harus kasih pencerahan ya supaya ngerti. Ya kalau soal sepatu sih nggak masalah dengan soal sepatu. Level soal sepatu, ya kan? Itu maksud saya. Supaya cerah pikiran. Nah, mari kita lihat. Alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian nazala alaikal kitab bil haq musaddiqal lima baina yadai wa anzala taurat wal injil. Ini penting nih saya bicara ini. Dia menurunkan kitab. Ini enggak ada dalam tanda kurung Quran, enggak ada. Itu hanya terjemahnya saja. Betul? Nazala alaikal kitab. Dia telah menurunkan kepadamu kitab dengan sebenarnya bil haq. Ini saya mau kasih tahu, apakah betul kita sudah ketiban kitab yang sebenarnya? Betul? Kalau kita sudah ketiban kitab yang sebenarnya, ujungnya apa? Kemudian musaddiqal lima baina yadaihi wa anzala taurat wal injil. Ya.
membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Jadi kata Taurat dan Injil, saya mau nanya, Taurat diturunkan pada siapa? Pada Nabi Musa kan? Nabi Musa kan Bani Israel. Betul nggak? Berarti Taurat untuk siapa? Untuk Bani Israel. Siapa Bani Israel? Orang yang berjalan menuju Tuhan. Awas ya. Harus pintar ya dapat pengajian dari saya. Injil turunkan pada siapa? Pada Nabi Isa. Nabi Isa itu siapa? Nasoro. Orang yang dapat pertolongan. Jadi kalau begitu, Taurat dan Injil, Taurat diturunkan kepada orang yang berjalan menuju Tuhan. Kemudian Injil diturunkan pada orang yang dapat pertolongan dari Tuhan. Lalu dia pun berjalan di jalan Tuhan. Jadi kalau gitu Taurat dan Injil untuk siapa? Ya untuk dia. Mengerti sekarang? Untuk dia. Dia ya dalam tanda kutip. Paham sekarang? Ya jangan menjadi anti. Nah ternyata kita akan paham itu kalau sudah kepadamu diturunkan kitab. Kitab yang diturunkan padamu itulah yang akan membenarkan kitab yang sebelumnya. Betul nggak? Iya. Nah kitab yang mana? Yang sama-sama dilihat oleh orang-orang yang sebelumnya, oleh leluhur kita itu kitab semua itu. Betul ya? Kan kitab itu kalamullah. Kalam itu sifat Allah zat. Ya kalamullah ya sifat dan zat yang melekat. Ya nyatu. Itulah wajibul wujudnya. Itulah kitab yang sebenarnya. Bisa dipahami. Jadi ini nanti nyambung dengan yang tadi. Jadi luar biasa sistematikanya Al-Quran itu. Ingin jadi keluarga Imran? Ingin? Ya harus alif lam mim dulu. Setelah alif lam mim baru kita bisa tahu, oh itu Allah. Betul nggak? Kalau gitu nggak ada Tuhan selain Dia. Kalau sudah tahu, karena Dia yang selalu hidup dan berdiri sendiri. Betul nggak? Lalu kita merasakan hidup, ya kan? Nah, bergantung pada Dia yang berdiri sendiri. Kemudian ayat berikutnya diturunkan, Dia menurunkan itu. Ya, jadi Allah yang maha hidup tadi, yang maha berdiri sendiri menurunkan kepada kita apa? Satu kitab, yang kitab itu kalau diturunkan pada seseorang, dia bisa membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Apa namanya kitab sebelumnya? Taurat dan Injil, kan? Jadi pintar, ya. Nah, kemudian ya, sebelum menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu nama lain untuk Al-Kitab. Jadi tolong perhatikan, ketika seseorang belum bisa memisah mana yang hak, mana yang batil, sebenarnya dia belum ketiban Alkitab yang berperan sebagai Al-Furqan. Jadi Alkitab itu barangnya, Al-Furqan itu adalah fungsinya. Nah, kitab yang diturunkan pada setiap orang, kalau benar-benar itu kitab sejati, dia bisa mengantarkan orang itu untuk mendapatkan Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pemisah. Nah, sekarang kita tahu, kita cek sekarang dalam diri kita, udah ada Al-Furqan nggak dalam diri kita? Nah, yang Al-Furqannya sudah bagus, ya, kan langsung, ya, sudah ini benar, ini nggak benar, kan gitu, betul nggak? Ini ya, ini tidak, gitu nggak? Betul nggak? Nggak ragu-ragu, tidak perlu komunikasi lagi, langsung. Karena yang dari sini itu kan murni. Nah, Al-Furqan itu ternyata hidup pada setiap orang, karena dia datang dari yang maha hidup. Nah, sekarang tinggal tugas kita adalah memfungsikan Alkitab kita menjadi Al-Furqan. Jadi sebenarnya kalau kitabnya kita itu sudah jadi Al-Furqan, hidup. Ya sudah, pilihan-pilihan itu datang dari dalam. Ya tidak, ya tidak, ya tidak, sudah. Jadi tidak perlu lagi kita kemudian memasuki area-area yang abu-abu karena sudah hidup. Nah, kalau kita masih sering memasuki area yang abu-abu itu, sebetulnya kitab yang diberikan pada kita belum berperan menjadi Al-Furqan. Nah, inilah latihan awal untuk bisa menembus ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, yang sudah dapat kitab tapi belum hidup Al-Furqannya, dapat dia paling ayat-ayat yang bersifat muhkamat saja. Itu pun baru tafsiran dia. Makanya Quran kalau ditafsir pakai akal, benar saja itu salah. Jadi Quran kalau ditafsir pakai akal, benar saja tafsirannya itu salah. Gimana maksudnya? Gini. Ada satu statement. Statement ini dikira-kira oleh kita,
Oh ini kali aja begitu. Nah ilmu kali aja kita ternyata pas. Itu aja salah. Kenapa? Belum ngalami kita. Tetap saja bahasanya bahasa duga-duga. Betul nggak? Ngerti maksud saya? Nah, harus pintar ngajinya ya. Nah, lain lagi kalau orang yang sudah ngalami ayat itu. Dia memahami itu karena dia mengalaminya. Udah jelas itu bilhaq. Gak ada keraguan. Gitu. Jadi kalau orang menafsir Quran bukan pakai bahasa pengalaman spiritual tapi pakai bahasa intelektual semata, benar saja nilainya salah. Kesalahannya di mana? Kan udah benar kok salah. Kesalahan dia karena dia sebenarnya baru menebak, tebakannya pas, tapi sebenarnya dia belum ngalamin ayat itu. Paham? Kesalahan dia belum ngalamin. Itu. Tapi kalau dia sudah ngalamin ya benar banget, itu namanya bilhaq. Oke. Teruskan ya. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah akan memperoleh siksa yang berat. Jadi yang tertutup itu ya berat sekali. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya saya ingin kasih tahu. Pengertian itu hanya miliknya orang yang terbuka. Karena orang yang tertutup tidak akan pernah mengerti pengertian. Ulangi. Pengertian itu hanya miliknya orang yang terbuka. Karena orang yang tertutup tidak akan pernah mengerti apa itu pengertian. Gitu. Jadi kalau begitu, untuk mendapatkan pengertian kita harus terbuka. Terbuka bukan sekedar terbuka mata kalbu. Terbuka juga untuk mendengarkan orang lain bicara. Terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Betul nggak? Ketika serba tertutup pada orang lain, nah yang muncul adalah ego. Biasanya ego itu tidak pernah membawa kita kepada yang benar. Ego selalu saja membawa kita ke alam-alam yang energi rendah. Cemburu, kesal, betul nggak? Marah, dari mana datang? Dari ego, itu low energy. Makanya orang yang egonya kuat, pasti energi spiritualnya rendah. Dan dia pasti ada di jalur hambatan. Makanya begitu di jalur hambatan segalanya terhambat, ya. Bahkan dia menjadi penghambat bukan untuk dirinya sendiri, juga penghambat bagi orang lain. Itu berbahaya. Nah, teruskan lagi, ya. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan, ya. Cara Allah membalas, ya Allah menciptakan semesta ini berdasarkan hukum sebab akibat. Ulangi lagi. Jadi untuk orang yang tertutup, hidup ini sesuatu yang berat. Dari mana dia berat? Karena dia tertutup. Karena tertutup maka dia tidak memperoleh pengertian. Betul nggak? Dari tidak adanya pengertian, betul? Sehingga tidak ada pemahaman. Dari tidak adanya pemahaman, akibatnya yang ada cuma kebodohan. Itu yang disebut dengan orang-orang yang jahil. Orang-orang bodoh. Makanya seburuk-buruknya makhluk ada orang-orang yang tidak bisa mengingat Tuhan. Kalau di Quran lebih kencang lagi. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang yang pintar Quran, pintar hadis, tetapi dia tidak merasakannya. Makanya kata Gus Dur, ya, banyak orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi cuma dongeng saja. Nah akibatnya Quran dan hadis hanya di level dongeng, tidak di level akhlak, tidak di level perilaku, dan tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kehidupan. Baik, kita teruskan. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Ya, Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendakinya. Nah, jadi Allah membentuk kita itu di dalam rahim. Ingat ini kalimatnya indah, sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi bentuk kita tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh kita. Oke? Jadi bentuk kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Dia. Betul? Nah, kalau begitu berhenti membicarakan tubuh yang ideal hanya berdasarkan ramping tidak ramping, gendut tidak gendut. Udahlah, berhenti aja. Ya. Saya tidak pernah nawar sama istri saya harus apa gitu, enggak. Ya. Ya sudah, karena sudah berhenti. Yang paling penting itu sekarang nih, mata untuk apa? Hidung untuk apa? Telinga untuk apa? Bibir untuk apa?
Kelingking untuk apa? Jari manis untuk apa? Itu yang penting. Kedua tangan untuk apa? Jadi ini yang tidak pernah dibicarakan. Perguncingan tentang tubuh pasti hanya menyangkut soal apa? Menyangkut soal langsing tidak langsing, seksi tidak seksi. Itu semua ujung-ujungnya kan hawa nafsu. Betul nggak? Kalau sudah tidak pakai hawa nafsu, ya sudah. Berarti kan sudah apa yang terjadi keajaiban. Gendut tuh keajaiban. Langsing juga keajaiban. Iya, saya harus bicara begini. Apa yang sudah terjadi itu keajaiban. Jadi begitu dapat dek gendut, ya sudah, inilah keajaiban. Sudah, selesai. Jadi ini berita penting buat mereka-mereka yang hari ini masih berkecamuk di situ. Apalagi ada tuntutan, misalkan dari pasangan hidupnya harus begitu begini, kan capek. Karena kita diajarkan di Quran surat ini, Allah membentukmu sebagaimana yang dikehendakinya. Ini bukan saya, kalau orang dengar CD saya ini nanti salon-salon kecantikan pasti berpikir ulang. Saya bukan anti salon, silahkan. Karena apa? Ya, semua kejadian tidak ada yang ajaib, betul nggak? Kalau ingin langsing, ya upayakan. Pengen langsing tapi makan terus, ya mengharapkan keajaiban, itu yang salah, betul nggak? Nggak apa-apa, saya segala di dahar, yang penting udah kayak ajaib. Begang sorangan, itu nggak boleh. Tapi kalau sudah berusaha langsing tetap gendut, itu keajaiban. Saya sedang berbicara keajaiban buat mereka yang sudah berusaha langsing tapi tetap gendut. Karena sebetulnya yang menyebabkan dia gendut karena takut gendut. Ya, rasa takut gendut itu, kata gendut ada di alam bawah sadarnya. Itu yang menarik semua potensi gendut, betul nggak? Iya, makanya begitu dia takut gendut, makanan banyak terus. Ini saya kasih tahu. Kenapa makanan di rumah saya banyak terus? Karena takut gendut. Semesta telah merespon rasa takutmu. Ngerti maksud saya? Jadi saya ini berbicara resmi, ya. Resmi pakai Quran. Jadi surat Ali Imran ayat 7 itu, ya, tentang mutasabiat dan mukamat itu resmi. Ya, ini resmi. Jadi artinya Tuhan membentuk kamu sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi Tuhan ingin mengajarkan yang mukamat, ingin mengajarkan yang mutasabihat. Betul nggak? Lalu dibentuklah kamu ini. Jadi kamu ini dibentuk oleh Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Kenapa kita kemudian setelah dibentuk seperti ini lalu dipoles sedemikian untuk kepentingan suami, untuk kepentingan istri? Bukan, itu nggak boleh. Itu juga boleh-boleh saja, tapi jangan sampai melupakan kamu dibentuk untuk kepentingan Tuhan. Nah, sekarang yang terjadi adalah lupa bahwa kita dibentuk untuk kepentingan Tuhan, lalu kuku dipanjangin. Ya sudah, nyolok. Ya kan, kalau lihat orang lihat dari kukunya. Kalau saya begitu jempolnya kukunya panjang, ya sudah, kasihan deh lo. Lah ya, mau pakai pedikur, manikur, kalau udah panjang kan Nabi Muhammad nggak panjangin kuku. Setiap hari Jumat dipotong. Ingat tuh, dipotongnya setiap Jumat. Apa Jumat? Jumat itu kan jamaah menyatu. Setiap mau menyatu, ya jangan pakai kuku. Baru ngerti sekarang. Jadi mana coba periksa? Ada nggak jamaah saya yang kukunya panjang? Nggak ada. Kalau ada itu pasti bukan jamaah. Jadi ciri jamaah saja kukunya pendek. Di merah-merah, di apa-apa, sampai lentik gitu ya. Nah, itu kita sedang menjadikan apa yang dibentuk Tuhan untuk kepentingan kita. Tapi yang kita sudah bisa, ya, menjadikan apa yang dibentuk Tuhan untuk kepentingan Tuhan, saya ucapkan selamat. Itu sudah mulai fungsional. Jadi berhenti dia membicarakan, ya kalau misalkan mau diet tuh kesehatan agar lebih hebat lagi. Gak apa-apa. Saya tidak menjadi anti tubuh seksi. Silahkan. Tetapi harus ingat bahwa Anda dibentuk seperti ini untuk kepentingan Tuhan. Nah, kalau ayat 6 sudah dilalui,
maka kita akan bisa masuk ayat 7. Kita masuk ayat 8, ayat 9. Sehingga kita akan berada di low, di high energy. Kita ada di jalur bypass, bebas hambatan. Oke, kesimpulan. Jadi sekarang mari kita tempatkan diri kita di jalur bebas hambatan, high energy. Kalau begitu gak boleh kesel lagi ya, gak boleh kecewa lagi ya, gak boleh sedih lagi ya. Nih yang masih muram mukanya udah sukacita. Terimalah kehidupan ini sebagai hadiah besar dari Allah. Jangan sia-siakan kehidupan ini. Jangan tempatkan dirimu di jalur banyak hambatan. Nanti hambatan ini akan merembet pada hambatan spiritual, merembet pada hambatan emosional, merembet pada hambatan fisikal, merembet pada hambatan relasional, merembet pada hambatan finansial. Kalau relasional kita sudah terganggu, finansial kita pasti terganggu. Betul nggak? Sebenarnya cara Allah memberi rezeki kan tidak dari langit, pasti dari relasi kita. Betul nggak? Iya. Dari sahabat kita. Betul nggak? Iya. Lagi berdiri di pinggir jalan, ada sahabat kita lewat, kayaknya nggak punya ongkos. Ya, tahu, ya. Sahabat sejati itu pasti tahu, ya. Sahabat sejati itu adalah orang yang tidak pernah membuka aib kita pada siapapun, sekalipun dia disakiti oleh kita. Itu ciri sahabat sejati. Dia tahu aib kita, sekalipun dia disakiti oleh kita, dia tidak pernah membuka aib kita pada siapapun. Itu sahabat sejati. Itu karena dia sudah mencintai kita, karena sudah ada pikiran, sudah ada kekuatan positif di dalam dirinya. Baik, hari ini saya memberikan sesuatu yang luar biasa. Ini jalan tol menuju spiritualitas. Ali Imran 1 sampai ayat yang ke-9 ini luar biasa. Makanya doanya supaya kita berada di jalur bebas hambatan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sudah hafal doa ini semua? Hafal, cuman selama ini enggak ngerti. Kuping-kuping nak. Karena banyak orang yang baca Rabbana ya ngiluan we duka naon eusina mah. Jadi doa ini sekarang saya tegaskan hanya untuk orang yang sudah mendapatkan petunjuk, supaya dia tetap tidak pesong lagi kolbunya, tidak melenceng lagi, tidak kembali ke masa lalunya. Maka dia minta kepada Allah dikuatkan dengan rahmatnya. Nah, rahmat Allah akan menguatkannya kalau dia bersedia untuk dikuatkan. Allah bukan Doraemon. Begitu kita minta dikuatkan kita jadi kuat, tidak. Begitu minta dikuatkan kita akan diberi banyak masalah. Paham sekarang? Para nabi, para rasul, para bijak, para suci tidak ada dilahirkan di lingkungan yang mudah dan beradab. Hampir semua nabi dan rasul dan orang-orang suci dihadirkan di lingkungan orang-orang yang susah. Nelson Mandela untuk menjadi orang bijak harus 27 tahun beliau di penjara. Ya, dengan politik apartheidnya. Ya, karena kulit hitam kemudian harus diasingkan. Jadi seakan-akan orang yang hitam tidak punya hak untuk hidup bahagia. 27 tahun di penjara itu tebusannya beliau untuk menjadi orang bijak. Tapi begitu keluar Nelson Mandela ditawari oleh staf-stafnya, kita balas saja orang yang memenjarakan Anda. Kemudian Nelson Mandela, tidak. Karena mereka telah berjasa mengantarkan saya menjadi saya yang hari ini. Luar biasa. Ya, Nelson Mandela. Kemudian beliau pergi dengan tenang. Subhanallah. Dan semua nabi dan semua rasul begitu. Nabi Muhammad ketika ditawari ditawari untuk membalas semua orang-orang yang telah menyakitinya, Nabi Muhammad cuma mengatakan, dia melakukan itu padaku semata-mata karena dia tidak tahu. Makanya beliau berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjukkan jalan pada dia, berikan hidayah pada dia. Dia melakukan itu padaku semata-mata karena dia tidak tahu. Tidak tahu. Orang yang tidak tahu tidak boleh dihukum. Jangan kita memaksakan orang lain untuk mengerti apa yang kita ingin dimengerti. Kita harus memberikan pengertian. Jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Sekarang sudah diajarkan doa untuk berada di jalur bebas hambatan. Doa saja tidak cukup, tapi kita harus menempatkan diri kita di jalur bebas hambatan. Pak, bisa nggak saya di jalur bebas hambatan waktu macet? Bisa. Bebas hambatan dalam macet. Bisa nggak Pak, saya berada di jalur bebas hambatan ketika banyak orang yang menyakiti? Bisa.
Orang yang menyakiti adalah jalan tol bagi kamu untuk menempuh jalur bebas hambatan. Inilah jalan tol spiritualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.